Halo, selamat datang di channel Surya Hadi. Di belakang kita saat ini sudah ada sebuah double cabin yang disebut sebagai rajanya double cabin di Indonesia. Menguasai hampir 70% market share double cabin di Indonesia. Dan ini dia Mitsubishi New Triton. Dan yang kebetulan ada saat ini adalah tipe atau seri yang paling tinggi dari Mitsubishi Triton, yaitu Mitsubishi Triton Ultimate. Pertama kita lihat bagian depannya, kita akan mendapatkan sebuah desain baru dari Mitsubishi Triton, yaitu Dynamic Shield. Jadi Triton yang baru ini sudah mengadopsi desain Dynamic Shield yang juga sudah dipakai di mobil terlarisnya Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Xpander. Nah, untuk yang varian Ultimate ini, kalau kita melihat pada bagian lampu, headlampnya terlihat lebih sipit dibanding pendahulunya. Jadi untuk yang tipe Ultimate dan Exit sudah mengadopsi lampu LED headlamp, baik itu untuk lampu jauh dan lampu dekat, juga disertai dengan projector lens. Juga di sini kita akan mendapatkan Daytime Running Light atau DRL-nya. Sementara di bagian bawah, yang biasanya di Xpander ini merupakan lampu utama, maka di unit Mitsubishi New Triton ini di bagian sini merupakan lampu sein dan juga lampu kabut. Di bagian samping kita akan mendapatkan beberapa perubahan. Yang pertama yaitu di sisi velg. Jadi untuk seri yang paling tinggi ini atau seri Ultimate, velgnya sudah menggunakan velg dengan diameter 18 inch dengan perpaduan dua warna. Seperti ini juga yang dipakai di tipe yang Exit. Tetapi yang tipe Exit dimensinya lebih kecil, yaitu 17 inch. Sementara untuk tipe GLS, HDX, dan juga GLX single cabin itu menggunakan velg dengan diameter 16 inch. Saat pertama kali kita melihat ke interior dari Mitsubishi New Triton, maka aura kemewahan akan terasa walaupun ini merupakan sebuah double cabin. Karena untuk yang seri tertinggi ini, kursinya sudah dilapis dengan jok kulit. Juga sudah mengadopsi start-stop engine button. Posisi duduk sangat nyaman, apalagi ditambah dengan pengaturan elektrik dengan 8 arah pengaturan. Tapi ini hanya untuk tipe yang Ultimate dan Exit, sedangkan untuk tipe di bawahnya GLS dan HDX masih manual dan joknya juga belum dibalut dengan kulit. Dan yang istimewa di jok Triton Ultimate dan juga di Exit, yaitu sudah mengadopsi seat bucket namanya. Jadi saat kita duduk ini badan terasa nyaman sekali ngeplek. Jadi kalau kita manuver di jalan, mau belok kanan, mau belok kiri, bantingan tidak begitu terasa karena ditahan oleh kursi dari New Mitsubishi Triton ini. Di bagian sini kita juga dapat menemukan beberapa tombol. Ini tombol untuk kontrol spionnya, untuk pengaturan kaca spion dan juga untuk melipatnya. Di sini ada tombol untuk active stability and traction control. Di sini ada tombol untuk forward collision and mitigation yang mencegah terjadinya tabrakan. Dan juga di sini ada tombol untuk manual leveling headlampnya. Jadi arah tembak headlamp dari Mitsubishi New Triton khususnya untuk yang varian Ultimate ini arah pencahayaannya bisa kita atur levelnya melalui tombol yang ada di sini. Luar biasa. Dan yang baru di Mitsubishi New Triton ini, setirnya sudah mengadopsi setir seperti yang dipakai di Mitsubishi Pajero Sport. Jadi bentuk setirnya seperti ini, walaupun kita belum menemukan pedal shifter di sini, tapi setirnya sudah pengaturannya tilt and telescopic. Jadi bisa dinaik turunkan dan maju mundur seperti ini. Dan di sini ada beberapa tombol yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kita akan menemukan beberapa tombol di setir dari Mitsubishi New Triton ini. Pertama di sebelah kanan ini merupakan tombol untuk adaptive cruise control. Jadi varian Triton yang paling tinggi ini sudah mengadopsi adaptive cruise control sama seperti yang dipakai di
New Pajero Sport yang 4x4 dan juga Dakar Ultimate. Sementara di bagian sebelah kiri kita akan menemukan beberapa tombol. Ini sebenarnya keseluruhannya tombol untuk kontrol audionya ya. Dan tidak berhenti di steering saja, di bagian konsol tengah kita juga masih merasakan aura kemewahan di sebuah double cabin ini dengan armrest yang juga dibalut dengan kulit. Juga di sini ada beberapa tombol. Ini ada tombol untuk hill descent controlnya, dan ini ada untuk terrain mode-nya. Terrain mode ini jadi bisa kita sesuaikan waktu kita berkendara di mode 4x4 itu mau berkendara di mode gravel atau di mode pasir, salju dan lain-lain, bisa disesuaikan di sini. Dan yang istimewa untuk pengendalian 4x4-nya atau berpindah dari mode 4x2 ke 4x4, kita hanya perlu menggunakan tombol ini dan sudah mengadopsi easy select, maksudnya kita tanpa harus berhenti untuk berpindah ke mode 4-wheel drive-nya, kecuali untuk yang paling tinggi di 4 LLC mobil memang harus diberhentikan dan harus menekan tombol ini. Itu sangat luar biasa sekali. Dan varian yang ini merupakan automatic ya. Jadi untuk varian Ultimate semuanya hanya tersedia pilihan transmisi yang automatic. 6 percepatan dengan semi manual. Oke. Sementara di konsol bagian tengah atau di dashboard, jadi desain dashboardnya juga baru, aura mewahnya sangat terasa. Kita akan menemukan di sini beberapa tombol. Pertama, ini adalah tombol untuk blind spot warning. Jadi fitur ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai kebutuhan Anda. Di sini ada untuk parking sonar. Jadi untuk mengaktifasi atau menonaktifkan sensor parkir yang ada di depan. Di sini ada port untuk USB. Di sini ada untuk tombol lampu hazard, dan AC-nya sudah auto ya. Jadi mode auto sudah ada di AC-nya, dan AC auto ini sudah ada di varian yang exit, manual maupun automatic, dan juga di varian yang GLS. Dan ini adalah head unit dari Mitsubishi New Triton. Rear view mirrornya juga sudah mengadopsi auto dimming ya. Jadi saat ada cahaya silau dari belakang, maka cahaya tersebut akan direduksi dengan baik oleh spion ini atau rear view mirror ini, sehingga Anda sebagai pengendara tidak merasa silau, sehingga menambah kenyamanan Anda. Di sini juga ada glass holder ya, untuk sunglass holder untuk apa? Tempat kacamata. Perubahan yang cukup signifikan kita juga akan mendapatkan di bagian belakang dari Mitsubishi New Triton ini, terutama di bagian lampu. Jadi lampunya ini tipe Ultimate sudah menggunakan LED ya keseluruhannya, kecuali lampu stop lamp dan lampu sein masih menggunakan halogen. Jadi lampunya ini kalau kita perhatikan mirip-mirip dengan lampu yang dipakai di All New Pajero Sport sebenarnya. Tapi cukup bagus dengan desain yang cukup mengkotak. Juga di sini ada emblem Mavic sebagai identitas mesin yang digunakan di mobil ini. Dan juga di sini kita juga akan mendapatkan kamera. Jadi kamera ini fungsinya untuk kamera parkir yang akan memudahkan saat Anda parkir mundur. Kursi bagian belakang juga cukup lega ya, ruang kaki juga ruang kepalanya cukup lega. Cuman headrestnya cuma ada 2. Tapi di bagian belakang ini muat untuk 3 orang sebenarnya. Headrestnya cuma ada 2, dan di tengah sini ada armrestnya juga. Nah, joknya juga udah kulit, backlit. Jadi bukan sarung jok ya, ini permanen joknya, kulit. Dan kalau Anda perhatikan di bagian tengah dari kaca New Mitsubishi Triton ini ada beberapa sensor. Jadi sensor-sensor ini fungsinya untuk fitur-fitur canggih yang ada di mobil ini, yaitu berupa FGM, Forward Collision and Mitigation, terus ada ultrasonic mist acceleration control, baru sensor untuk auto headlampnya juga, untuk auto rain sensornya juga. Ya, untuk bagian mesin sendiri yang digunakan di Mitsubishi New Triton masih menggunakan mesin dengan kode yang sama 4N15. Hanya saja untuk 4N15 sekarang juga sudah diadaptasi di Triton yang varian GLS double cabin. Nah, jadi untuk
Triton, masing-masing tipe ini mempunyai karakter mesin yang berbeda. Mengapa begitu? Karena Mitsubishi akan menyesuaikan masing-masing varian sesuai dengan kebutuhan customer. Untuk varian Ultimate sendiri karena pemakaian lebih ke pribadi, oleh sebab itu di varian tertinggi ini disematkan berbagai fitur canggih. Dan untuk yang varian GLS karena pemakaian lebih untuk komersil, biasanya dipakai di area pertambangan dan juga perkebunan, maka fitur yang diberikan juga standar, walaupun sudah menggunakan 4N15 untuk mesinnya, tapi output power tidak sebesar yang ada di varian Ultimate. Begitu. Sedangkan untuk varian Ultimate sendiri itu maksimum power ada di 181 PS ya, di RPM 3500. Untuk yang varian Exit juga sama, 181 PS di RPM 3500. Sedangkan untuk GLS walaupun menggunakan kode mesin yang sama 4N15, output powernya ada di 136 di putaran mesin 3500. Dan untuk yang varian HDX mau double cabin ataupun itu single cabin, jadi varian HDX ini merupakan varian terendah dari Mitsubishi New Triton yang penggunaannya spesifik lebih banyak digunakan untuk di lapangan ya, jadi mobil yang tidak membutuhkan terlalu banyak speed lah ya. Jadi maksimum power output untuk Triton HDX itu di 110 PS di RPM 4000. Dan di bawah sini merupakan skid plate untuk melindungi mesin Mitsubishi Triton dari kotoran dan juga benturan, sehingga mesin akan tetap aman dengan ketebalan plat sekitar 2 mm. Nah, jadi karena Mitsubishi Triton ini ada beberapa varian dan masing-masing varian mempunyai karakter mesin yang berbeda-beda. Anda dapat mengkonsultasikan kebutuhan berkendara Anda bersama kami. Kira-kira tipe yang mana yang paling cocok untuk Anda? Hubungi kami di 0813 4757 3937. Saya Surya, sales dari PT Mahakam Berlian Sanjaya selaku dealer Mitsubishi wilayah Samarinda dan sekitarnya. Kami juga melayani pembelian fleet untuk kebutuhan armada di perusahaan Anda. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya untuk membuat channel ini lebih berkembang, memberikan informasi terkini seputar kendaraan Mitsubishi. Dan like juga video ini, jangan lupa juga untuk komen karena komen Anda sangat berharga bagi kami. Sampai jumpa di video saya berikutnya.